Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Tema kita kali ini ialah kemenangan sejati. Saudara-saudara, Tuhan Yesus Kristus berkata bahwa kita adalah domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-21 ada dua hal yang harus dilakukan berkaitan dengan keberadaan orang percaya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Yang pertama, jangan dikalahkan oleh kejahatan. Saudara-saudara, kita harus menang terhadap kejahatan karena jati diri kita adalah lebih dari pemenang. Tuhan Yesus Kristus yang memberi kita kemampuan untuk menang terhadap kejahatan, yaitu dengan beberapa cara. Yang pertama, berdoa. Berdoa meminta agar Allah Bapa melepaskan kita daripada yang jahat. Matius 6 ayat 13b. Yesus Kristus mengajarkan doa Bapa kami agar kita memohon perlindungan kepadanya dari kejahatan yang bisa dilakukan orang atas hidup kita, baik secara fisik atau dengan menggunakan kuasa kegelapan. Yang kedua, menggunakan akal budi. Saudara-saudara, dengan bijaksana kita menempatkan diri kita agar tidak memancing atau membeber kesempatan bagi orang lain melakukan kejahatan terhadap kita. Matius 6 ayat 13a. Yang ketiga, memiliki kepekaan rohani seperti Nehemia, tertulis dalam Nehemia pasal 6 ayat 10 sampai 12. Kedekatan hubungannya dengan Allah Yahweh membuat Nehemia mampu mengetahui dengan benar bahwa orang-orang yang nampaknya mau menolongnya, yang menggunakan kata-kata rohani, ternyata dusta dan bermaksud jahat kepadanya. Kita pun harus memiliki kepekaan semacam ini. Lalu yang kedua, saudara-saudara, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kadang-kadang sekalipun kita sudah waspada dan berhati-hati, masih bisa menjadi korban kejahatan. Jika itu yang terjadi, kita harus membalasnya dengan kebaikan. Sebab kita adalah anak-anak Allah yang harus meneladani apa yang Allah sendiri lakukan, yaitu memberkati mereka yang jahat sekalipun. Selain itu, kita harus percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mengubah dampak perbuatan jahat orang lain atas kita menjadi kebaikan, seperti halnya Yusuf, tertulis dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Oleh sebab itu, kita harus menyatakan kebaikan terhadap mereka yang berbuat jahat kepada kita dalam bentuk memberkati mereka dengan bentuk melepaskan pengampunan kepada mereka, Roma pasal 12 ayat 14, dan menolong mereka apabila suatu saat mereka mengalami kesulitan. Firman Tuhan berkati kehidupan saudara-saudara semua. Tuhan Yesus memberkati.